berangkat ke ya rumah sakit Advent menuju IGD-nya. Di situ diperiksa oleh perawat kan, diperiksa darah saya diambil untuk cek lab. Terus perut saya itu diperiksa juga oleh perawat itu dan dia mengatakan, "Ibu kok perutnya keras?" kata dia. "Ibu sudah pernah USG belum?" Ya saya bilang belum gitu. Terus setelah itu kan kami menunggu hasil lab cek darah. Selang sekitar 2 jam itu datanglah dokter jaganya menjelaskan kalau kadar leukosit di darah saya itu tinggi. Terus kata dia itu mungkin ada infeksi gitu. Terus setelah dari itu kami masih disuruh menunggu lagi gitu. Tidak lama itu datang lagi dokter jaga lagi mengatakan kalau HB saya rendah 7 kata dia begitu. Terus kata dia ibu harus transfusi darah gitu kan. Jadi disarankan rawat inap. Keesokan jadi saya masuk ke ruangan Advent itu sekitar jam 3 subuh, masuk ke ruangan rawat inap. Keesokan harinya itu hari Kamis tanggal 20 itu saya di transfusi darah 1 kantong. Jadi setelah transfusi darah itu saya dibawa untuk USG. Dari hasil USG itulah diketahui kalau saya ini ada pembengkakan di ginjal sedikit katanya. Itu kan yang masih menjelaskan dokter penyakit dalamnya, dokter Denny. Terus dia bilang katanya ginjal saya ada pembengkakan sedikit karena tertekan sama saluran kencing, dan di situ juga diberitahu kalau saya ada miom. Miom itu sudah sebesar sekitar 11 cm diameternya. Kemudian saya disarankan lagi, saya bertanya gitu kan, jadi saya harus mendahulukan penyembuhan penyakit yang mana ini dok, kata saya gitu ngomong. Dia juga bilang karena saya ada batu empedu tapi itu tidak usah dihiraukan kata dia karena masih kecil ininya, masih kecil ukurannya gitu. Terus dia bilang ya kalau pembengkakan ginjal itu bu itu bisa diobati kata dia gitu, kita kasih obat ya. Ini perlu ini dulu sembuhin ya, mungkin miom ibu karena sudah besar kata dia gitu. Ya sudahlah kata saya ini mau itu menyembuhin miom dulu gitu kan. Kemudian itu saya masih transfusi darah juga kan mas gitu karena pertama disarankan 2 kantong. Kemudian perawat datang kan terus bilang, "Ibu mau dengan dokter kandungan siapa?" kata dia begitu. Terus saya bertanya lagi, di sini ada siapa aja dokter kandungannya, saya bilang gitu kan. Disebutin dia ada 3 orang. Terus sebelumnya saya tuh memilih dokter kandungan yang perempuan, tapi jawaban si suster dokter kandung yang perempuan sedang cuti. Jadi ya pilihannya ada 2 dokter itu kan. Ya saya milih lah dokter yang bersangkutan ini mas, kata saya. Ya sudah dokter ini gitu kan. Kemudian keesokan harinya itu saya dibawa ke ruangan dokter yang bersangkutan itu dengan kondisi masih transfusi darah lagi. Yang kedua kan dibawa ke ruangannya terus di USG ulang. Di situ dia menjelaskan bahwa miom saya itu memang sudah besar, udah 11 cm, dan dia mengatakan udah sebesar kepala bayi dan perut saya itu udah seperti orang hamil 6 bulan gitu kan, dia bilang seperti itu. Terus bu ini kata dia harus diangkat terus dengan rahimnya juga kata dia gitu karena miom ibu itu sudah di atas 10 cm, jadi harus diangkat dengan rahim karena sudah lengket kata dia gitu. Terus ya saya bicara dengan suami saya bagaimana gitu kan. Ininya kata suami saya ya udah nggak apa-apa gitu kan karena ya kita juga sudah punya keturunan gitu kan. Ya saya juga sempat bertanya dengan dokter itu kan, memang nggak bisa ya dok kata saya gitu kalau tidak diangkat dengan rahimnya kata saya gitu kan. Nggak bisa bu karena kalau maksudnya ya itu jawaban dia karena udah di atas 10 cm gitu kan ngomong. Ya udah kata saya, gimana bu gitu.
kan, ngomong nanti juga kalau ibu nggak di misalnya nggak dioperasi sekarang juga nanti lama-lama miomnya semakin membesar, kata Bambang Kurniawan SPOG. Itu yang saya akhirnya saya mau operasi dengan dia. Terus ya udah akhirnya di situ menetapkan ya udah Bu, nanti hari Senin tanggal 23 Juni pagi kita lakukan operasi, kata dia gitu. Ya siap ya Bu? Ya siap, kata saya, insya Allah saya siap gitu kan. Terus ya saya sempat bertanya, itu operasinya seperti apa sih Dok? Ya seperti operasi sesar lah, kata gitu, cuman bedanya ibu tidak mengeluarkan anak, kata dia gitu kan, kata dia gitu. Itu seperti operasi sesar kok Bu gitu. Ya udah, jadi saya udah setuju Senin operasi, jadwal operasi. Jadi sebelum operasi itu hari Minggu itu saya ditransfusi lagi darah 2 kantong karena untuk persiapan operasi. Ketemu jadwal hari Senin kan, udah siap, pagi udah siap. Tapi sebelum operasi itu saya tuh kencing masih lancar ya Mas ya. Ibaratnya saya tidak ada keluhan sakit atau apa, itu tidak ada, kencing masih lancar dan istilahnya tidak sering juga gitu kan. Pagi ketemu jadwal operasi, jam 8 lewat dijemput suster, dibawa ke ruang operasi. Terus tindakan operasi itu masuk ruangannya sekitar jam 9 lewat, karena sebelumnya ada pasien yang dioperasi juga. Masuk ruang operasi, terus selesai sekitar jam 11-an lewat lah kalau nggak salah gitu kan. Selesai operasi, dibawa lagi kembali ke ruang perawatan. Di situ saya belum boleh minum kan. Sudah terpasang kateter, dan di kateter itu ada air urinnya itu sekitaran 200 mili. Itu karena mungkin yang dikeluarkan ketika saya di ruangan operasi, karena sebelum operasi itu saya memang ada rasa ingin buang air kecil gitu. Terus sampai belum, karena abis pasca operasi itu masih belum sadar seperti apa gitu, jadi saya tidur kan Mas, istilahnya masih ada biusnya. Sekitaran jam 3 itu terbangun, minta minum sama suster kan, tapi kata suster belum boleh ya Bu gitu kan, nanti jam 5-an kata dia gitu. Itu suster berapa kali bolak-balik ke ruangan untuk menanyakan apakah pihak keluarga itu sudah buang air urinnya atau belum yang di kantung itu. Enggak, kata kami nggak ada yang buang gitu kan, karena nggak nambah gitu air yang di itu kan. Udah semenjak dari operasi itu saya tidak bisa kencing Mas, itu sampai tindakan yang dilakukan sama suster itu mengganti kateter saya 2 kali gitu kan, terus dikasih obat biar melancarkan kencing gitu. Jadi saya di Advent itu sampai hari Rabu malam baru saya dirujuk ke rumah sakit Urip. Jam 11:30 dibawa dengan menggunakan ambulan. Itu dengan kondisi saya tidak buang air kencing sama sekali pasca operasi, dengan perut sudah membesar itu kan, tidak enak lah gitu ya Mas ya. Dibawa ke rumah sakit Urip. Terus Rabu malam Kamis, kemudian sekitar dini hari itu saya baru masuk ruangan. Hari Kamis keesokan harinya baru dokter yang di Urip memeriksa saya gitu kan, spesialis urologinya, terus SPOG sama dokter penyakit dalam ya. Di situ mereka menanyakan kenapa, saya bilang dari operasi miom di rumah sakit Advent saya nggak bisa buang air kecil sampai sekarang gitu ya. Terus mereka melakukan pemeriksaan seperti itu kan, yes. Jadi terus mereka melakukan tindakan saya di MRI, terus di ronsen gitu kan. Baru hari Sabtu tanggal 28 itu saya dioperasi nefros kanan dan kiri untuk memasang selang dari ginjal untuk mengeluarkan air kencing yang tidak keluar selama 5 hari itu. Setelah operasi itu ya air kencing saya keluar gitu banyak gitu loh Mas kan, berliter-liter lah gitu ya. Dari situ mulai kondisi mulai membaik kan, cuman tetap tidak bisa buang air kecil dari kateter bawah itu tidak terisi gitu kan. Setelah hari Kamisnya kemudian saya dioperasi
untuk penyambungan saluran kencing. Ternyata setelah di MRI dan ronsen, saluran kencing saya tuh putus dua-duanya, kanan dan kiri putus. Dan hari Kamis itu jam 7 malam dilakukan operasi untuk penyambungan saluran kencing yang sebelah kanan. Operasinya berlangsung selama 5 jam. Terus setelah pasca operasi, perawatan selanjutnya 5 hari dari situ saya baru diperbolehkan pulang. Putusnya saluran kencing saya sebelah kanan dan kiri ini diakibatkan dari operasi pengangkatan rahim dan miomnya itu, Mas. Jadi selama saya dari Senin sampai Rabu itu saya hanya diberi obat-obatan dan ganti kateter dengan penjelasan dokter yang hanya bilang trauma saluran kencing, kata dia gitu. Dokter mereka hanya gitu kan, saya suruh minum obat lagi. Kalau kata dokter penyakit dalamnya, dia mengatakan, Bu, saya sudah memberikan obat yang paling bagus untuk saluran kencing yang tersumbat, kata. Karena sebenarnya sebelum melaporkan ke polisi, kami kan sudah melakukan iya, sebelumnya kan sudah maksudnya mediasi segala macam gitu. Cuman dari merekanya tidak ada tanggapan. Sementara kan saya memang merasa ya saya ini sebenarnya kan saya masuk rumah sakit juga pun saya tidak tahu kalau saya ada miom. Terus setelah saya diketahui ada miom pun saya kan tidak berpikir sampai sejauh ini gitu, sampai saluran kencing saya putus gitu kan. Terus kalaupun mereka mengatakan kalau ada resiko sampai situ, mereka si dokter tidak pernah menjelaskan gitu kan, kalau memang resikonya sampai ada resiko sampai seperti itu. Saya pas ke operasi pun mereka seperti saya dibiarkan gitu loh, Mas, berhari-hari dengan kondisi saya tidak bisa kencing sama sekali, yang buat saya istilahnya sangat menderita gitu kan. Saya pribadi tidak ada, karena semua sudah saya serahkan kan ke pihak pengacara. Jadi mereka yang memang selama ini melayangkan keluhan-keluhan itu ke pihak rumah sakit kan. Mereka kita itu jadi sejak saya masih dirawat di rumah sakit itu kita kan sudah melakukan konfirmasi ke mereka kalau saya begini gitu dari pihak pengacara. Cuman sepertinya mereka memang tidak ada tanggapan sampai ditunggu sampai melayangkan somasi ya. Terus baru dari situ mereka menghadirkan ya ingin bertemu dengan pihak pengacara kan gitu, dari pihak Advent itu ada, dari pihak dokter kandungan objinnya sama mediator gitu. Tapi ya setelah dilakukan pertemuan itu pun ternyata tidak menghasilkan kesepakatan gitu loh, Mas. Jadi dari bulan Juni itu kan saya sampai saat ini telah melakukan 6 kali operasi, Mas. Ya kondisi saya saat ini saya masih menggunakan selang nefros itu dari ginjal sebelah kiri saya, karena saluran kencing saya yang sebelah kiri belum disambungkan. Jadi harus menggunakan selang nefros, karena biar air kencing itu keluar. Kalau tidak dipakai kan nanti ginjal saya bisa terendam gitu. Kemarin ketika saya tidak bisa buang air kecil itu, ginjal saya sempat terendam. Kadar racun saya sudah mencapai 10 dan saya hampir melakukan cuci darah. Tapi karena setelah dioperasi pada hari Sabtu itu, alhamdulillah ya saya tidak sampai cuci darah gitu kan, Mas. Proses hukum sampai saat ini kebetulan pihak pengacara telah melaporkan pihak rumah sakit yang bersangkutan ke Polresta, karena setelah ditunggu dari mereka tidak ada istilahnya mungkin itikat baik begitu, jadi melaporkan ke Polresta dan sekarang sudah adanya BAP gitu kan untuk ini suami. Sebenarnya saya ingin saya sembuh seperti sedia kala, itu yang pasti satu ya, Mas ya.
Terus dari ya nantinya maksudnya saya tercapailah kesepakatan ya, ibaratnya ya untuk penyembuhan saya ke depannya gitu kan. Karena kata dokter yang menangani proses penyembuhan ini lama, tidak bisa sebentar gitu kan. Prosesnya lama. Jadi ya harapan saya ke depannya dengan adanya proses hukum ini ya bisa mencapai apa yang kami harapkan gitu kan, bisa di USG ulang. Di situ dia menjelaskan bahwa miom saya itu memang sudah besar, udah 11 cm, dan dia mengatakan udah sebesar kepala bayi, dan ukuran dan perut saya itu udah seperti orang hamil 6